Halo semuanya, selamat datang di Alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea Descendants of the Sun part terakhir. Hari ini Kang Moyeon dan rekan-rekannya sudah kembali ke Korea. Ketua Han dan para medis lain pun menyambut kedatangan mereka. Ketua Han bahkan memberikan Moyeon sebuah buket bunga, namun Moyeon justru memberikan bunganya kepada Dr. Song. Kemudian dia lebih memilih memeluk Jisoo. Moyeon menelepon si Jin yang masih berada di Urk. Dia bercerita tentang rencananya yang akan mengundurkan diri dari rumah sakit dan membuka klinik sendiri. Setelahnya, Ketua Han meminta maaf tentang kejadian di hotel. Namun, dengan percaya diri, Moyeon langsung memberikan surat pengunduran dirinya. Sialnya, Moyeon justru tidak bisa mengambil kredit karena dia telah mengundurkan diri. Petugas di sana berkata, salah satu syarat mengambil kredit adalah memiliki pekerjaan tetap. Saat di kantin, tiba-tiba meja bergetar. Karena masih terbawa suasana gempa di Urk, Moyeon dan rekan-rekannya pun refleks berlindung di bawah meja. Tentu saja mereka sangat malu karena ternyata itu adalah getaran dari mesin di dekat mereka. Setelahnya, dengan menahan malu, Moyeon membatalkan pengunduran dirinya dengan membawa bunga untuk Ketua Han. Beruntungnya Ketua Han masih menerimanya kemudian menugaskan Moyeon di IGD. Beberapa hari kemudian, tim Alpha sudah kembali ke Korea dan mereka mendapatkan libur selama 4 hari 3 malam. Seperti janjinya sebelumnya, si Jin pun mentraktir Daeong minum selama 72 jam. Saat Moyeon datang, Myungju juga berada di sana. Namun dia harus pergi karena saat itu dia tidak mendapatkan libur. Besok harinya, si Jin dan Daeong masih berada di sana. Bahkan Dr. Song yang sedang frustasi kini bergabung bersama mereka. Akhirnya, Moyeon pun ikut minum juga. Malam harinya si Jin mengantar Moyeon pulang. Anehnya, meskipun hanya sedikit minum, Moyeon justru lebih mabuk daripada si Jin. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Oma? Ternyata ibu Moyeon sedang bersembunyi di sana. Beruntungnya dia sangat welcome terhadap si Jin. Besok harinya saat Moyeon dan si Jin makan bersama, si Jin mendapatkan panggilan tugas. Lagi-lagi hari ini mereka batal nonton film. Namun, berbeda dengan sebelumnya, kini Moyeon justru menyemangati si Jin dan memintanya untuk kembali dengan selamat. Si Jin bertugas dalam pertemuan antara pihak Korea Selatan dan Utara di Hotel Pyongyang, Korea Utara. Kini si Jin kembali bertugas bersama Letnan An Jung-jun dari Korea Utara yang merupakan teman lamanya. Ketika berada di lift rumah sakit Haesung, si Jin mendengar Ketua Han membicarakan Kang Moyeon. Dia bertanya pada asistennya yang manakah pacar Moyeon. 이 사람입니다. Setelah beberapa detik, Ketua Han sadar ternyata pacar Moyeon berada di depannya. Kemudian dia mengajak si Jin berbicara. Namun saat itu si Jin justru yang memperingatkan Ketua Han untuk berhati-hati dan menjaga kesehatannya. Dia berbisik, aku sangat pandai menghajar orang. Setelahnya Enji bertemu si Jin dan dia terlihat sangat tertarik. Namun si Jin langsung memperkenalkan diri sebagai pacar Dr. Kang. Si Jin kemudian memakaikan Moyeon sebuah kalung yang baru dia beli dan bertemu dengan Daeong dan Myungju. Saat itu mereka justru saling pamer kedekatan masing-masing. Di sini Daeong baru bercerita mengapa dia dulu bersikeras mendapatkan kembali ponselnya yang dicuri oleh Gi-bum. Alasannya adalah foto-foto taksi yang dinaiki oleh Myungju sepulang mereka kencan. Jadi setelah putus dengan Myungju, Daeong menghapus semua foto mereka. Dia berkata, foto taksi tersebut selalu mengingatkanku tentang Myungju. Kabar baiknya, Myungju dan Daeong kini sudah semakin dekat. Seperti biasanya, Kim Bum-rae masih melaporkan setiap aktivitas Daeong kepada Myungju. Besok harinya di kantor ayahnya, Myungju terkejut mengetahui ternyata Daeong memutuskan berhenti jadi tentara demi memilihnya. 그런 짓을 왜 해? Sebelum Myungju memarahinya, Daeong sudah kesal. Permintaan Myungju kepada ayahnya untuk tidak melepas seragam Daeong sangat melukai harga dirinya, karena Daeong ingin diakui menjadi tentara atas kerja kerasnya sendiri. Akhirnya Myungju sampai di titik yang begitu melelahkan. Setelah terus berjuang, kini dia menyerah, memutuskan Daeong, kemudian pergi begitu saja. Di rumahnya, Moyeon bersama si Jin akhirnya bisa menonton film yang selalu gagal ditonton sejak awal mereka kenal. Saat itu Moyeon mendapatkan pesan dari IGD. Sialnya, sama seperti sebelumnya, mereka gagal menonton lagi. Si Jin juga harus pergi bertugas mengawal VIP di Hotel Seoul bersama tim Alpha. Di rumah sakit Haesung, ambulans datang membawa pasien luka tembak.
Ternyata dia adalah Letnan An Jung Jun. Kemudian disusul ambulans kedua. Tentu saja Moyon sangat terkejut karena yang di depannya adalah pacarnya sendiri. Sebelumnya Si Jin dan Deong didatangi oleh Letnan An. Dia berkata, "Aku tidak percaya timku, jadi aku menemui temanku." Namun tiba-tiba Letnan An tertembak dari sebuah mobil, kemudian dia diseret masuk ke mobil tersebut. Setelahnya Deong dan Si Jin terlibat baku tembak karena mencoba menyelamatkan Letnan An. Sayangnya sama seperti Letnan An, Si Jin juga terluka cukup parah. Moyon begitu putus asa dan terus menangis karena berkali-kali dia mencoba, tekanan darah Si Jin tidak kembali. 되게 아프다. Beruntungnya Si Jin tiba-tiba terbangun dan tekanan darahnya sudah kembali normal. Sedangkan di luar, Letnan An menyandera Suster H karena tidak percaya dokter akan menyelamatkannya, mengingat dia berasal dari utara. Tak lama setelahnya, karena kondisinya yang semakin lemah, Letnan An pun jatuh pingsan. Dia kemudian mendapatkan tindakan operasi oleh Moyon, Dr. Song, dan tim medis lainnya. Selesai operasi, Letnan An berada satu ruangan dengan Si Jin. Deong pun datang dan berkata dia yang kini bertugas menjaga kamar tersebut. Moyon kemudian memberikan sebuah chip kepada Deong yang dia ambil dari tubuh Letnan An ketika di ruang operasi. Di lain tempat, Dr. Song berteriak menanyakan keadaan Suster H setelah disandera tadi. Dia bertanya siapakah penyandera tersebut. Namun ternyata orang-orang memberitahunya bahwa yang menyandera adalah pasien yang tadi dia operasi. Si Jin bertanya apa tujuan Letnan An datang ke selatan, namun dia sama sekali tidak membuka mulutnya karena sedang direkam. Saat Moyon berada di sana, dia kesal karena baru saja dimarahi oleh Letkol Byung-su. Katanya, "Aku dimarahi pria jelek yang dulu menghukummu." Moyon sangat terkejut ketika Si Jin memberitahunya jika ruangan tersebut disadap oleh tentara, termasuk oleh Letkol Byung-su. Setelahnya, Moyon pun berubah menjadi sangat ramah ketika dia bertemu dengan Letkol Byung-su. Si Jin dan Letnan An kemudian berbicara di ruang CT scan karena ruangan tersebut tidak disadap. Letnan An kemudian menceritakan jika anggota terbaik di timnya disewa oleh sindikat kejahatan seperti Yakuza sebagai penembak jitu. Misi Letnan An adalah menghabisi pengkhianat itu dan mencari tahu siapa pesuruhnya. Namun tanpa memberitahu isi chip tersebut, Letnan An langsung menelannya. Si Jin kemudian mengucapkan terima kasih kepada Moyon yang telah menyediakan ruang CT scan. Setelahnya, Letnan An berusaha kabur dengan memecah jendela, namun Si Jin lebih dulu menghentikannya. Letnan An kemudian menceritakan jika dia dikhianati oleh Komandan Cho. Katanya, "Aku dijebak agar menghabisi temanku sendiri." Akhirnya dia tetap ditangkap untuk diserahkan ke pihak Korea Utara dan Si Jin memberinya sebungkus Choco-Pie. Moyon terus memarahi Si Jin karena dia tidak mementingkan kesehatannya. Sebelum pergi, Moyon berkata dia akan mengecek kondisi Si Jin tiap 2 jam sekali. Di lain tempat, Enji kesakitan karena rambutnya ditarik oleh Hien yang ternyata dia hendak melahirkan. Sedangkan Moyon diminta mengganti rugi 2 jendela yang dipecahkan oleh Letnan An. Karena Letnan An sudah pergi, dia hanya mengenal Si Jin dan Moyon merupakan wali Si Jin sebagai pasien. Pada saat bersamaan, Ji-hun dikabari jika anaknya sudah lahir. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Moyon pun langsung berusaha kabur. Letnan An kemudian bertemu dengan Komandan Cho. Komandan Cho menanyakan apa pesan terakhir Letnan An sebelum mati. Katanya, "Di pemakamanku siapkan semangkuk mie naengmyeon dari Koryo Hotel." Letnan An hendak menyelesaikan misi terakhirnya yaitu menghabisi pengkhianat yang tak lain adalah Komandan Cho. Belum sempat menyentuh Komandan Cho, Letnan An sudah terkena peluru penembak jitu yang disiapkan oleh Komandan Cho. Komandan Cho kemudian bertemu dengan pihak Korea Selatan. Mereka membahas perdamaian wilayah yang sepertinya lebih menguntungkan utara. Komandan Cho kemudian ditunjukkan bukti transfer yang dia terima setelah mengkhianati timnya. Bukti transfer tersebut didapat dari chip yang disalin oleh tim Alpha dari chip milik Letnan An. Setelahnya, petugas dari utara datang dan berkata, "Kami diperintahkan membawa Anda dan An Jung Jun kembali ke Pyongyang." Benar saja, Letnan An ternyata masih hidup karena sebelumnya Si Jin dan rekan-rekannya menyandera penembak jitu di atap gedung. Sebelumnya, Si Jin juga memasang GPS di Choco-Pie yang dia berikan kepada Letnan An agar bisa melacak lokasinya. Dan pesan terakhir yang disampaikan Letnan An adalah password chipnya. Sambil memakan Choco-Pie, Letnan An berterima kasih kepada Si Jin karena bisa kembali ke utara dan nantinya mati sebagai prajurit sejati. Setelah 2 jam keluar, Si Jin sudah kembali ke rumah sakit.
Moyon sedang menuju ke arahnya, namun dia kesulitan mengganti celananya dengan celana pasien. Moyon pun masuk mendapati si Jin sedang tertidur. Setelah Moyon pergi, Deong membantu si Jin melepas celananya. Tiba-tiba Moyon kembali lagi dan dengan bodohnya si Jin dan Deong malah bertukar posisi. Tak lama setelahnya Myongju menjenguk si Jin sebentar, kemudian dia pergi tanpa menyapa Deong. Kini si Jin juga sangat kecewa ketika mengetahui alasan Myongju memutuskan Deong karena Deong hendak keluar dari militer. Berita baik tentang perdamaian Korea Utara dan Selatan kini sudah disiarkan. Si Jin senang bisa menyelamatkan perdamaian kedua negara, namun dia juga sedih karena tidak tahu Letnan An sekarang dalam keadaan hidup atau mati. Sekarang si Jin baru sempat mengucapkan terima kasih karena Moyon telah menyelamatkan hidupnya setelah terluka cukup parah. Di ruang VIP itu akhirnya mereka bisa menonton film yang selama ini selalu gagal mereka tonton dan berakhir tidur di ranjang si Jin. Besok harinya si Jin sudah diperbolehkan pulang. Moyon penasaran lagu apa yang sedang didengar pacarnya. Ternyata si Jin mendengarkan rekaman Moyon ketika mobilnya menggantung di tebing urk. Karena kesal dan malu, tanpa sengaja Moyon melepas pegangannya hingga membuat si Jin jatuh dari kursi rodanya. Lucunya, bukannya mengkhawatirkan pacarnya, Moyon justru mengkhawatirkan kursi roda yang mahal itu. Di rumahnya, Moyon bertanya bagaimana mereka bisa dijemput helikopter Arab ketika Moyon disandera oleh Argus. Dia berkata, "Katakanlah dengan jujur, aku tidak akan marah kepadamu." Namun Moyon tetap marah ketika mengetahui ternyata si Jin lagi-lagi menggunakan kartu VIP pemberian Presiden Liga Arab hanya untuk sebuah kendaraan. Besok harinya Gibum hendak mengikuti ujian kualifikasi. Tak disangka kelima anggota tim Alpha datang menyemangatinya. Setelahnya mereka bersamaan mendapatkan panggilan tugas, kecuali ponsel Deong. Tentu saja karena dia sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Namun di kantornya, Legend Giljun tetap meminta Deong ikut tim Alpha bertugas karena belum ada yang menggantikan posisi Deong. Setelahnya, Legend Giljun menyobek surat pengunduran diri milik Deong. Seperti biasa, tim medis sedang bersama-sama. Jihun kesal dan berkata, ternyata dalam bahasa Arab, jadi artinya kambing. Sebelumnya, anak dari desa Blacky terus-terusan menyebut kata jadi hingga Jihun mengira jadi adalah namanya. Sekarang, Daniel memberitahunya jika jadi artinya kambing karena anak tersebut waktu itu memang ingin dibelikan seekor kambing, bukan sepasang sepatu. Sebelum bertugas, si Jin menemui Moyon terlebih dahulu. 일주일? 2주일? 3달이요. Si Jin berjanji akan kembali dengan selamat. Moyon pun kembali memeluk si Jin yang hendak pergi. Malam itu juga, tim Alpha pergi bertugas melalui bandara. Setiap hari Moyon mengirimi si Jin pesan. Namun pesan tersebut tidak pernah dibaca karena si Jin tidak mendapatkan sinyal. Untuk menghadapi kesepiannya, Moyon pun biasa pergi minum bersama Myongju. 3 bulan kemudian, selesai bertugas dalam misi penyelamatan 3 warga sipil, 3 tim Alpha lebih dulu menaiki helikopter. Sedangkan si Jin dan Deong menunggu helikopter selanjutnya. Sialnya, si Jin justru tertembak. Tak lama setelahnya, Deong juga terkena tembakan. Saat itu juga dari dalam helikopter, tim Alpha lain menangis melihat ledakan di bawah sana. Hujan lebat dengan penuh kesedihan. 3 anggota tim Alpha melapor kepada Legend Giljun. Tentu saja ayah si Jin sangat terpukul atas kepergian putra kebanggaannya. 하사 김폼네. Myongju marah karena bukannya melaporkan aktivitas Deong seperti biasanya, Bumre justru memberitahu kabar duka. Sersan Choi juga datang menemui Moyon. Kini mereka berdua akhirnya mengetahui jika si Jin dan Deong meninggal dalam misi penyelamatan. Moyon kemudian membaca surat wasiat dari si Jin yang selalu ditulis sebelum melakukan misi. Isinya si Jin meminta maaf karena melanggar janjinya untuk kembali dengan selamat. Moyon pergi menemui Myongju untuk memastikan, dan sama seperti dirinya, Myongju juga sedang memegang surat wasiat dari Deong. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis bersama. Waktu terus berlalu, kini Moyon harus tetap melanjutkan hidupnya. Namun dia terus menangis setiap kali mengingat tentang si Jin. Ditemani boneka milik si Jin dan Deong, Moyon dan Myongju minum bersama. Kini Moyon selalu mengajak bicara boneka si Jin. Dia bahkan mendapatkan halusinasi jika si Jin berada di depannya. Sedangkan Myongju, dia kembali bertugas di urk. Dia selalu membawa surat wasiat dari Deong, namun tidak pernah membuka dan membacanya. Myongju juga bertemu dengan Gibum yang sekarang sudah menjadi sersan. Untuk menghibur diri, Moyon pergi ke Albania dan menjadi relawan.
Dia pergi ke padang pasir untuk berdoa karena hari itu adalah peringatan kematian si Jin. Moyeon begitu terkejut melihat pesannya selama ini baru saja dibaca oleh si Jin. Seseorang datang dari kejauhan. Setengah tidak percaya, dia tetap berlari. Benar, di depannya memang si Jin yang ternyata masih hidup. Hari itu tentu saja suatu keajaiban bagi mereka. Gibum sedang bersama Myongju, tiba-tiba terjadi hujan salju. Gibum berkata, di sini akan turun salju setiap 100 tahun sekali. Myongju pun keluar untuk melihat salju, dan dia datang di tengah turunnya salju. Air mata terus mengalir, Deong mengatakan sampai mati tidak akan pernah melepaskan Myongju. Gibum pun menangis melihat orang yang sudah seperti kakaknya sendiri ternyata kini hidup kembali. Deong kini bisa kembali mengenakan name-tag-nya. Dia bercerita sebelum serangan bom terjadi, dia dan si Jin diseret ke sebuah tempat asing oleh kelompok liar. Di sekitar hari ke-150 mereka dikurung, mereka hendak dibunuh namun seseorang datang menyelamatkan mereka. Ternyata dia adalah Letnan An Jung Jun, sebuah pertemanan yang sangat menguntungkan. Moyeon melakukan video call dengan Jisoo dan rekan-rekannya di Korea. Jihun dan yang lainnya terkejut melihat roh si Jin sedang memakan persembahan peringatan kematiannya. Jihun berkata, tolong lapangkan hatimu agar dia tidak bergentayangan di dunia. Setelah si Jin berbicara, barulah mereka mengerti jika si Jin ternyata masih hidup. Si Jin dan Deong datang ke kantornya. Belum sempat melapor, Legend Giljun langsung memeluk mereka dan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah kembali dengan selamat. Sekarang Letkol Byung-soo sudah naik jabatan dan dia masih saja melakukan drama. Namun si Jin dan Deong justru tidak memedulikannya dan memilih bertemu dengan ketiga anggota tim Alpha lainnya. Akhirnya Letkol Byung-soo menghukum mereka dengan menulis laporan setebal kitab suci. Bukannya membantu Deong membuat laporan, si Jin justru menghabiskan waktunya pergi bersama Moyeon untuk memancing. Mereka juga bermalam di sana. Sedangkan Deong sambil menulis laporan, dia juga selalu menyempatkan menghubungi Myongju yang masih bertugas di URK. Besok harinya tim Alpha kembali sibuk karena kedatangan VIP. Benar, VIP mereka kali ini adalah Red Velvet. Si Jin dan Deong begitu bersemangat di barisan paling depan. Moyeon tampak kesal karena sebelumnya si Jin pamit ingin menyelesaikan sebuah misi. Ternyata itulah misinya. Moyeon pun membalas perbuatan si Jin melalui talk show di TV. Dia berkata, aku tidak memiliki pacar karena terlalu sibuk. Akhirnya hal itu menjadi protes si Jin mengapa Moyeon mengaku tidak memiliki pacar. Sedangkan Moyeon juga kesal si Jin berteriak layaknya ABG ketika menonton Red Velvet. Myongju juga protes karena Deong begitu bersemangat ketika menonton Red Velvet. Tentu saja Deong hanya bisa terus mengelak. Si Jin terus beralasan walaupun Moyeon tetap memukulinya. Namun akhirnya dia berhenti memukuli pacarnya ketika tahu si Jin akan naik jabatan, yang artinya gajinya juga akan naik. Si Jin memang naik jabatan, namun prinsipnya tidak pernah berubah, yaitu melindungi orang tua, wanita cantik, dan juga anak-anak. Myongju kini sudah kembali ke Korea. Mereka berniat menemui Legend Giljun secara gentle. Myongju bilang dia juga memiliki rencana. Besok harinya mereka langsung menghadap ke kantor. 아빠 나 임신했어. Ternyata itu adalah rencana yang Myongju maksud. Sialnya rencananya tidak berhasil. Deong kemudian mengatakan dia batal mengundurkan diri dari militer. Legend Giljun berkata, atas semua perjuanganmu, suatu kebanggaan bisa memiliki menantu sepertimu. Legend Giljun pun meminta maaf karena sebenarnya ketika mengirim Myongju bertugas ke URK, dia sudah merestui hubungan mereka. Myongju dan Deong pun tampak sangat senang, akhirnya mereka mendapatkan restu. Moyeon dan Myongju bertemu dan kini mereka semakin dekat. Myongju dititipi kartu ucapan Natal dari Fatima. Fatima kini belajar bahasa Korea, dia bahkan ingin menjadi dokter seperti Kang Moyeon. Sedangkan Jihun meminjam notebook Dr. Song karena ingin membuka file dari URK yang dibawa oleh Myongju. File tersebut merupakan video si anak dari desa Blacky. Dia terlihat memakai sepatu pemberian Jihun yang masih kebesaran. Jihun kembali kesal karena suara kambing itu, dia akhirnya tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya nama anak tersebut. Suster Ha kemudian teringat pesan Dr. Song tentang file 1030. Ketika dia membukanya, ternyata file tersebut berisi foto-fotonya dari umur 10 hingga 30 tahun. Akhirnya, Dr. Song mengakui jika dia sudah menyukai Suster Ha sejak kecil.
Dengan malu, Suster Ha berkata jika dia juga memiliki perasaan terhadap Dr. Song. Dengan ciri khas mereka yang konyol, mereka pun bertingkah seperti anak kecil. Si Jin dan Moyeon pergi mencuci mobil, tak sengaja Moyeon menyemprotkan air ke arah si Jin. Si Jin pun kedinginan dan Moyeon memberikan jaketnya sambil bercanda, "Baju dalammu kelihatan, aku tidak ingin wanita lain melihatnya juga." Ketika di kantin, Daeong mengatakan dari dulu dia selalu ingin menemui Myungju. Dia juga berharap agar Myungju selalu bahagia. Ternyata kalimat-kalimatnya sama persis dengan surat wasiat yang dia buat karena sudah menulisnya ratusan kali. Daeong meminta anak buahnya menutup mata dan dia pun mencium pacarnya. Myungju kemudian melakukan hal yang sama. Seisi kantin pun mendadak ramai bak ucapan selamat bagi mereka. Si Jin dan Moyeon akhirnya benar-benar bisa kembali ke pulau kecil di Urk. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bersenang-senang hingga menikmati malam bersama. Tim Alpha dan relawan Haesung pergi ke Kanada untuk menghadiri pernikahan Yehwa dan Daniel. 엔딩. Ketika lampu tiba-tiba padam, mereka menganggap itu adalah momen yang sangat romantis. Namun salah, ternyata saat itu baru saja terjadi letusan gunung berapi. Tentara dan tim medis pun bersiap melaksanakan tugas mereka, dan drama pun selesai. Itu dia alur drama Korea Descendants of the Sun Part 4 dan merupakan ending dari drama ini. Jadi gimana? Apakah kamu termasuk penonton yang bisa move on atau tidak setelah menonton drakor ini? Tulis di comment section ya. Jangan lupa subscribe Alur MP4 dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video lainnya. Juga terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir.